Atau mixernya dikecilin dikit nggak apa-apa. Mixernya nggak apa-apa mas. Dari sana boleh. Sudah. Subhanallah, 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 subhanallah. Halas. Sudah, alhamdulillah. Jazakumullah khair mas, jazakumullah khair. Menang narasi itu salah satu hal yang juga harus dijaga teman-teman. Wah, hari ini kita hidup di dunia sosial media. Narasi harus dimenangkan. Menangnya narasi berawal dari kepedulian. Kepedulian itu berproses dari kekuatan ukhuwah Islamiyah. Gak bisa kita memandang saudara-saudara kita di sana dengan pandangan abai, acuh, itu gak bisa. Yang mempersatukan selain sepak bola, kita bersatu karena kemarin Palestina. Gak ada lagi istilahnya kamu A, kamu latar belakangnya B, gak ada. Tapi kita adalah nahnu muslimin, kita adalah kaum muslimin. Kita nih sama-sama bersaudara, kita nih seorang muslim, kita nih saling support, kita nih saling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, saling mengingatkan satu sama lain, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nanti tempaan demi tempaan itu akan berefek setelah melewati kesabaran-kesabaran yang panjang. Teman-teman tahu keris itu jadi atau pedang katana itu teman-teman lihat tajam, bukan tiba-tiba ujuk-ujuk tajam gitu, enggak. Dia melewati proses tempaan, dipalu, dipukul, dipanaskan, dibanting, diasah, ditajamkan. Sampai ketika dibalik mata pisaunya hitam. Mata pisau kalau sudah hitam sampai bahkan gak kelihatan ujung matanya, maka sungguh itu pisau yang tajamnya bukan main. Pedang katana yang selama ini kita lihat itu bukan dalam satu kali tempa, berkali-kali lewat proses kesabarannya sampai dia sampai titik tertajamnya. Manusia juga sama. Bukan dalam sekali tempa hidup kita ini kuat. Dihina bangkit lagi. Direndahkan tetap. Dihancurkan, dirobek-robek kehormatannya, difitnah dengan begini begitu, dikata-katain dan segala macamnya, maju terus. Jangan sekali-kali kita pernah mau menjadi orang yang membenarkan perkataan yang membenci. Karena Nabi gak pernah mengajarkan kita bermental tempe. Nabi gak pernah mengajarkan kita bermental kerupuk. Kena udara melempem, kena air jemek, atau dipatahkan sedikit, langsung patah porak-poranda. Nabi gak ngajarin mental kayak gitu. Nabi mengajarkan mental sabar. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Kalau kita mau menang, kuncinya ada di sini. Kalau kita mau berhasil, kuncinya ada di 111 ini, Al-Mu'minun. Kalau kita mau meraih kemenangan, keberhasilan, kejayaan, keajaiban, kuncinya ada di ayat ini. Inni jazaituhumul yaum. Nanti yaum, pada satu hari kamu akan melihat bima sabaru, buah dari kesabaranmu selama ini, annahum humul faizun. Buahnya pastilah keajaiban, pastilah kemenangan, pastilah kesuksesan, pastilah keberhasilan, pastilah faizun, kemenangan yang sejati. Sabar teman-teman, sebentar lagi kok. Sebagaimana tadi malam gelap, bertambah gelap, bertambah gelap, bertambah gelap, dan semakin pekat itu tanda sebentar lagi matahari akan terbit. Seperti itu dalam hidup kita. Makin pekat kezalimannya, makin pekat lagi, makin pekat lagi, makin pekat lagi. Tentara-tentara itu menzalimi saudara kita. Tandanya sebentar lagi kemenangan itu akan kembali ke pangkuannya kaum muslimin. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Siapa yang akan meraih kemenangan itu? Mereka yang memperhatikan sholat subuhnya. Gak bisa teman-teman disebut orang beriman kecuali kalau subuh mereka bangun. Karena kata Nabi, athqalus shalah alal munafiqina sholatul fajr wal isya. Sholat yang paling berat untuk munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Mustahil kita berharap menang, tapi dari orang-orang yang disebut oleh Nabi, athqalus shalah alal munafiq. Mustahil kita mau meraih kemenangan tapi yang diharapkan adalah dari orang-orang yang gak sholat subuh. Mustahil.
Karena kemenangan itu miliknya orang beriman. Inni jazaituhumul yaum bima sabaru. Mereka sabar karena iman. Mereka sabar karena Allah akan menolong mereka. Mereka sabar karena itu. Mereka yakin janji Allah, mereka kuat karenanya. Jadi orang-orang beriman yang akan memperoleh kemenangan. Bukan orang-orang yang gak bangun sholat subuh. Dan keimanan itu tandanya salah satunya ada di subuh. Ciri orang munafik, asqalus shalah alal munafiqina sholatul fajr wal isya. Sholat paling beratnya untuk munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Kemana mereka di waktu subuh? Terlelap. Kemana mereka di waktu subuh? Gak terjaga. Orang beriman sebelum subuh sudah bangun. Orang beriman sebelum subuh sudah bertemu Allahnya. Orang beriman sebelum subuh sudah tahajud 2 rakaat ditambah lagi dengan witir tadi 3 rakaat, ditambah lagi dengan istighfar, muhasabah, mohon ampun sama Allah. Wabil asharihum, orang beriman itu di waktu sahurnya yastaghfirun, banyak-banyak mohon ampun sama Allah. Karena dia tahu yang dia hadapi selepas subuh nanti adalah dunia, maka sebelum menjumpakan dunia, dia berjumpa dulu dengan Allah. Itu orang beriman. Jadi orang beriman sebelum ba'da subuh nanti dia berjumpa dengan aktivitas dunia yang melelahkannya, menghantam dirinya, meleburkan dirinya pada kadang terlena. Dia harus jumpa sama siapa? Allah. Tahu gak sih analoginya? Mau aman mas? Iya gimana caranya? Coba deh temui Pak Jenderal A, Jenderal B, nanti aman deh. Coba temui Bapak Direktur A, Direktur B, nanti aman deh jenengan. Mas jenengan baru pindah sini ya? Coba mas biar aman tuh pondok jenengan, sowan, teng daleme, fulan. Coba bayangin jemaah. Ada kalimat, kalau Anda mau aman, kunjungi manusia yang punya A, punya B, punya C. Yang disebut biasanya manusia yang punya kuasa. Apakah terus kemudian kita lupa bahwa orang yang lagi berkuasa itu tidak lebih kuat kekuasaannya daripada Allah. Kita untuk dunia aja, kalau jenengan mau aman ya cobalah sowan ke sana, sowan ke sini, sowan ke sana, sowan ke sini. Itu manusia. Padahal belum tentu juga setelah kita sowan benar-benar aman, belum tentu juga. Tenang aja mas, saya yang backup. Apakah pasti akan di backup? Belum tentu. Iya kalau masih menjabat. Kalau udah gak menjabat bisa backup gak? Gak bisa. Siapa backup terbaik kita? Allah. Maka kalau kita mau disupport, mau didukung, harus datang kepada siapa sebenarnya kita? Datang ke Allah. Makanya orang beriman bangun sebelum subuh, sholat tahajud, dilanjut witir, dilanjut istighfar di waktu sahur, dilanjut mohon ampun, bertaubat, minta sesuatu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, bangun di waktu tahajud, minta kalian dan permintaan kalian saat kalian bangun di sepertiga malam, permintaan yang mustahil ditolak oleh Allah. Mau minta apa? Bangun sepertiga malam, minta sama Allah, mustahil ditolak. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala turun di langit dunia di sepertiga malam terakhir. Kapan sepertiga malam terakhir? Dari Isya sampai subuh bagi 3. Sepertiga malam pertama jam 8, 9, 10. Sepertiga malam kedua 10, 11, 12, 13 atau jam 1. Sepertiga malam terakhir itu dari jam 1 sampai jam 4 subuh. Di jam-jam itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hal min taib, hambaku ada yang mau tobat enggak? Sini, aku terima tobatnya. Hal min mustaghfir, hambaku ada yang istighfar enggak? Sini, aku ampuni dosanya. Hal min dhi hajah, hambaku sayang kamu punya hajat, sebut hajatmu. Apa yang kamu mau, apa yang kamu perlu, sebut. Hal min dhi hajah, kamu punya hajat? Aku kabulkan hajatmu satu persatu. Itu buah dari apa? Kesabaran. Sabar melawan hawa nafsu yang harusnya tidur lalu menjadi terjaga. Bangun teman-teman. Jangan biarkan syaitan, mohon maaf, mengencingi telinga kita. Karena kata Nabi SAW, siapa yang gak bangun subuh, sungguh syaitan telah mengencingi telinganya sampai-sampai dia gak bangun subuh. Subuh berat. Mata lagi ngantuk-ngantuk begini. Subuh berat.
hanya buat orang-orang yang kuat. Dan siapa yang kuat itu? Yang mampu sabar. Siapa yang sabar? Orang beriman. Subuh berat. Kata Nabi kalau dia masih tertidur maka syaitan telah mengencingi telinganya. Jadi kita yang kesiangan, dikencingi syaitan hadirin. Istighfar banyak-banyak. Kalau setahun sekali sih ya ada uzur syar'i ya, walaupun juga kalau bisa jangan. Tapi setahun sekali itu ada uzur syar'i. Tapi kalau ini kesiangannya setiap hari, waduh PR sekali. Dan untuk para ibu, para bapak, jangan biarkan anak kita terdiam, lalu kita lupa membangunkannya sholat subuh. Bangunkan. Yang perempuan sholat di rumah boleh, sholat di masjid boleh. Lebih baik di rumah. Tapi kalau ke masjid kata Nabi, jangan kamu larang perempuan sholat di masjid, baik istrimu ataupun putrimu. Laki-laki kalau bisa kita ajarkan, ajarkan sedini mungkin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu loh cara Nabi menempa. Tempaan yang Nabi ajarkan tuh tempaan kesabaran. Sabar berproses. Orang tuh kalau gak sabar maunya instan. Dan untuk teman-teman Gen Z, generasi Z, ada di sini kelahiran 2000-an, teman-teman Gen Z ketahuilah. Gak ada jalan pintas untuk berhasil tuh gak ada. Kecuali sabar. Gak ada jalan instan untuk berhasil. Gak ada. Sabar. Berproseslah teman-teman. Teman-teman kelahiran 2000-an, kelahiran 90-an, sabarlah berproses. Hadirin juga yang sudah lebih senior, Allah titipkan ilmu, pengalaman, tolong kami dibimbing jamaah. Agar teman-teman juga selalu bisa dalam koridor yang Allah ridhoi, dalam ketaatan yang Allah subhanahu wa ta'ala senangi, dibimbing jamaah. Karena bagaimanapun jamaah yang lebih banyak amal solihnya, lebih banyak peluang jariahnya, sudah lebih banyak makan manis, pahit, asam garamnya, bersamai daripada adik-adik kita semuanya, agar kita sama saling support dalam kebaikan. Ketika Allah titipkan rezeki, kita berikan rezeki itu kepada yang baik dan berhak menerimanya, agar powerful. Ni'mal malus salih li rajulis salih. Kemarin dibahas ya. Ni'mal malus salih. Atau barusan kata Nabi SAW, sebaik-baik harta itu dalam genggaman hamba Allah yang salih. 5 miliar di tangan orang yang salih menjelma. Universitas, sekolah, pondok, A, B, C, X, Y, Z. 5 miliar di tangan yang salah, judi, zina, mabuk, akhirnya habis. Pentingnya teman-teman. Dan jangan ada lagi yang sepulang dari sini kita anti dunia. Enggak. Dunia bukan untuk dikejar. Dunia bukan untuk digilai. Tapi dunia untuk ditunggangi. Sebagai perantara masuk ke dalam surga. Tunggangi dunia. Mobil, kendarai mobilnya untuk ngaji. Motor, kendarai motornya untuk ngaji. Punya harta, pakai hartanya untuk ngaji. Pakai hartanya untuk di jalan Allah. Kelak kita akan ditanya, summalatus alunna yauma idzin anin. Nah, pasti ditanya kita tentang apa harta kita, kemana kita wakafkan, kemana kita infakkan. Sabar sebentar hadirin. Allah akan datangkan kemenangan itu sebentar lagi, benar-benar sebentar lagi. Dan keyakinan seorang hamba kepada Allah menentukan apa yang Allah datangkan dalam hidup dia. Saya ulangi ya, keyakinan kita kepada Allah menentukan apa yang datang dalam hidup kita. Allah berjanji, ana inda zanni abdi bi. Allah sesuai prasangka hambanya. Ya Allah, kok saya begini ya hidupnya, kenapa sih? Kayaknya engkau gak suka banget ya kalau saya punya A, punya B, punya C. Ya Allah, kok saya sendiri, kenapa sih? Kok teman-teman udah pada punya anak 1, ada yang anaknya 2, ada yang bahkan 3. Kenapa sih saya belum? Ya Allah, kenapa? Apa yang kita pikirkan, itu yang Allah hadirkan. Kalau yang difikirkan terus kekhawatiran, maka wajar kalau yang datang dalam hati selalu bergemuruh tentang kekhawatiran. Karenanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi. Allah itu sesuai prasangka hambanya. Allah itu sesuai prasangka kita. Kalau kita bilang Allah pasti baik, Allah pasti beri yang terbaik di waktu terbaik. Nanti yang datang yang terbaik di waktu yang terbaik. Allah pasti izinkan saya cukup. Yang Allah datangkan beneran cukup. Allah izinkan di pundak saya memikul beban lebih besar. Nanti Allah izinkan pundaknya memikul beban lebih besar.
Allah pasti ngajarin saya cara berproses yang baik. Nanti dia diajarkan cara berproses yang baik. Allah pasti menyelesaikan semua cita-cita saya. Allah pasti mewujudkan apapun yang saya harapkan. Nanti diwujudkan sama Allah. Makanya kita nih harus hati-hati mengucap, hati-hati berlisan, hati-hati bicara, hati-hati melontarkan kata-kata. Karena kalimat-kalimat itu tuh nanti akan jadi nyata loh teman-teman. Ucap yang baik-baik. Bilang yang baik-baik. Kita masuk surga atau masuk neraka kalau mati? Surganya Allah. Kata Nabi SAW, la yamutunna ahadukum wa huwa yuhsinu billahi dhann. Jangan kalian itu mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Gimana cara baik sangka? Kalau mati pasti masuk surga. Ya walaupun kadang khawatir ya. Ketika khawatir, ya kan kalau matinya hari ini gimana? Aduh jangan dulu deh, masih banyak ini, masih banyak itu kan. Gak apa-apa, tapi tetap baik sangka. Apalagi kita yang dikasih kesempatan kedua, mohon maaf hadirin. Kesempatan kedua maksudnya kemarin kita sempat koma, Allah sembuhkan. Kita sempat, mohon maaf, sudah pernah benar-benar pesawatnya mau jatuh. Tapi Allah izinkan pesawat itu dapat landing dengan baik. Kemarin kita sempat hampir tabrakan, lalu Allah selamatkan. Udah tabrakan, mobilnya hancur, alhamdulillah orangnya tetap aman. Kemarin kita begini guling apanya, truknya atau apa. Tetap Allah yang alhamdulillah menolong kita. Kita pas lagi berhenti di lampu merah tiba-tiba remnya blong. Alhamdulillah nabrak. Kemudian kita termasuk yang terlempar. Beset semuanya tapi alhamdulillah masih dikasih kesempatan taubat. Itu hadirin. Wa huwa yuhsinu billahi dhann. Hendaknya engkau berbaik sangka kepada Allah. Kekuatan di sini, kekuatan di sini. Yang di sini namanya baik sangka. Yang di sini mental sabar. Dua yang Nabi pompa. Kekuatan di dalam relung jiwa dan hati terdalam namanya kekuatan sabar dan mindset. Mindset itu kata-kata motivator. Ayo kita punya mindset. Mindset, sukses. Backgroundnya Menara Eiffel gitu misalkan. Atau mindset itu kata-kata motivator. Tapi kalau kata Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, Allah berfirman, Ana inda zanni abdi bi. Allah selalu sesuai prasangka hambanya. Jadi dua kekuatan. Yang di sini namanya sabar. Yang di sini namanya baik sangka kepada Allah. Sejauh apa kita berbaik sangka? Yakin mati masuk surga? Yakin, itu baik sangka. Punya harapan apa teman-teman? Saya tahun 2024 Ustadz, pasti Allah izinkan bisa berangkat umroh dan mengumrohkan. Seperti itu Anda baik sangka sama Allah, seperti itu yang datang. Jangan pernah bilang, ini buat teman-teman yang lagi ngerasa ditinggalin. Ngerasa, kenapa ya saya itu ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Atau mungkin saya ditinggal pas lagi deket-deketnya. Pegang satu hal ini. Kalau teman-teman yakin bahwa Allah akan datangkan yang lebih baik sebagai pengganti dari yang meninggalkan, nanti yang datang yang lebih baik. Dan berulang kali Nabi utarakan itu. Allah sesuai prasangka kita kepada Allah. Kalau kita sangka baik, ya Allah ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Semoga engkau ganti dengan yang jauh lebih baik. Yang datang yang jauh lebih baik. Kenapa ya Allah saya harus berjuang sendirian? Kenapa dia pergi meninggalkan? Nanti yang datang yang jauh lebih baik. Kenapa ya Allah pekerjaan ini kok harus tiba-tiba saya dipecat, di PHK secara sepihak? Kalau kita baik sangka sama Allah, Allah berhentikan saya bekerja di tempat ini ternyata maksudnya agar saya menjadi pengusaha dan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Boleh jadi teman-teman sesuai prasangka itu kepada Allah, seperti itu juga yang Allah datangkan kepada kita. Allah sesuai prasangka hambanya kepada Allah. Jangan izinkan kepala ini buruk sangka sama Allah. Jangan, baik sangka. Biarkan yang memenuhi kepala kita ini baik sangka kepada Allah. Wa huwa yuhsinu billahi dhann. Kata Nabi, hendaknya tiap-tiap kita itu yuhsinu billah. Selalu baik kepada Allah. Apanya? Bizzan, terhadap prasangka-prasangkanya. Jangan ada kalimat, kenapa ya Allah, kok saya diginiin ya. Aku tahu
bahwa musibah yang datang kepadaku ini adalah baik. Kenapa kok musibah dibilang baik? Karena aku tahu pemberi musibah ini adalah Allah dan aku kenal Allah Maha Baik. Kenapa ya Allah kok saya ditipu? Aku tahu penipu yang datang padaku itu karena Maha Baiknya Allah kepadaku. Kenapa bisa bilang begitu? Kok ditipu bilangnya alhamdulillah. Ditipu uangnya dibawa kabur kok dia tetap bisa tersenyum, tetap bisa let it flow. Udah jalan aja. Harusnya udah semangatnya kendor ini dan itu. Tapi kenapa bisa? Karena dia tahu aku kenal Allah Maha Baik dan gak mungkin Allah akan memudorotkan dengan semua kejadian ini. Karena Allah Maha Baik. Sangka baik. Dua yang Nabi selalu pompa. Dalam hati sabar. Dalam pikiran baik sangka. Nabi pompa terus. Tahu apa efeknya? 40 orang. Ditempa 13 tahun oleh baginda Nabi. Tahun ke-14 Nabi hijrah ke Madinah. Mulai lagi dari awal. Bangun lagi dari nol. Start from zero. Mulai lagi. Ninggalin rumahnya, ninggalin hartanya, ninggalin perdagangannya. Bahkan Abdurrahman bin Auf, istrinya diajak gak mau, diceraikan sama beliau. Masya Allah. Istrinya tetap kufur, ceraikan sama beliau. Abdurrahman bin Auf datang, Utsman datang, Abu Bakar bersama Nabi datang, dan seterusnya. Bangun Masjid Quba. Masjid Quba terbangun, dirawat, dijaga, di SDM-nya dan segala macamnya, bangun Masjid Nabawi. Jadi yang dibangun pertama kali itu Masjid Quba, baru Masjid Nabawi. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita berangkat haji, berangkat umroh bareng-bareng. Yang pertama ataupun untuk yang sekian kalinya insya Allah. Dan ingat hajinya haji apa? Itu baik sangka namanya. Ya Allah saya mau pergi haji, nggak apa-apa deh reguler juga. Jangan. Kalau ngucap sama Allah jangan nanggung. Tapi ingat loh ya, bawanya kepada Allah. Jangan kepada manusia. Kalau kepada manusia nanti sesumbar, sombong. Aku haji furoda lah besok. Kalau sama manusia bawanya nanti sombong. Bawanya udah keep silent, bawa ke Allah aja. Ya Allah, Engkau paling tahu. Kalau masalah uang, Engkau tahu uang kami berapa. Tapi kami yakin Engkau pasti memberangkatkan kami dengan haji furoda, fasilitas bintang 5, dibersamai guru terbaik, bersama teman safar terbaik, di waktu terbaik. Kalau bisa 2024 ya Allah. Sebut. Ilmu praktek. Ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal. Setelah ini amalin hadirin. Dalam hati sabar, di kepala berbaik sangka. Praktek. Ya Allah, udah rindu banget. Minta sama Allah. Dan kata Nabi, idza sa'altumullah, kalau kalian itu minta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah surga firdaus. Surga firdaus itu surga yang paling tinggi, paling mewah, paling istimewa. Tempatnya baginda Nabi Muhammad SAW, para nabi, para rasul, al-anbiya, was-siddiqin, was-syuhada, tempatnya di situ. Wa hasuna ulaika rafiqa, tempatnya di situ. Rasul, nabi, orang-orang yang siddiqin, yang jujur, yang beriman dengan yang jujur dengan keimanannya. Syuhada, orang yang mati syahid. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan semua orang-orang yang salih, tempatnya di sana. Firdaus, surga yang paling tinggi. Apa maknanya? Idza sa'altumullah, kalau kamu minta sama Allah, fas'aluhul firdaus, minta yang terbaik. Termasuk perkara dunia. Kalau minta, jangan nanggung, minta yang terbaik. Ya Allah, hamba mau A, yang terbaik sebut A. Ya Allah, hamba mau B, dari yang B ini minta yang terbaik. Hamba mau C, dari apa yang C yang diminta, minta yang terbaik. Itu berbaik sangka. Nabi ngajari itu pada para sahabat. Bahkan tahu Nabi bilang apa? Yu'jibunil fa'lu, kata Nabi. Aku takjub kepada al-fa'lu. Lalu sahabat bertanya kan, ya Rasulullah, mal fa'lu? Ma huwal fa'lu ya Rasulullah? Emang siapa sih al-fa'lu ya Rasulullah? Penasaran saya, kata para sahabat. Jawab Nabi SAW, al-fa'lu. Orang yang membuat aku takjub kepadanya adalah al-fa'lu. Orang yang kalimat demi kalimatnya selalu optimis. Itu yang Nabi takjubi. Optimis. Jangan ada lagi ya sahabat, pesimistis,
Kemenangan itu sudah dekat, tergantung kesabaran dan kekuatan kita menjaga iman. Kemenangan itu sudah dekat. Sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi pernah datang. Sebagaimana Yusha' bin Nun. Sebagaimana Tariq bin Ziyad. Sebagaimana kemenangannya Muhammad Al-Fatih. Sebagaimana kemenangannya Umar bin Khattab membuka banyak wilayah di Afrika. Sebagaimana kemenangannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemenangan itu sedekat rasa sabar kita yang terus kita jaga dan sekuat berbaik sangkanya kita kepada Allah. Jadi Nabi memompa sabar dan Nabi mensupport baik sangkanya tiap-tiap sahabat kepada Allah. Makanya kunci kemenangannya di genggaman mereka. Dan mereka bukanlah kaum yang menjauh dari Al-Quran. Kemarin Al-Quran surah Al-An'am ayat 26. Wayanhauna anhu wayan'auna anhu yuhlikhum. Kalau kamu yanhauna anhu, menghindari Al-Quran, wayan'auna anhu, dan kamu menjauh dari Al-Quran, yuhlikhum, kamu pasti dihancurkan sama Allah. Jadi tahu ya, kenapa kita ini kok terbelakang, hancur, jauh? Jawabannya, yanhauna anhu wayan'auna anhu. Buka Al-An'am ayat 26. Karena menjauh dari Al-Quran, dan karena kita nggak mau mendengar Al-Quran. Baca, buka. Ingat, saya kemarin bilang, sebelum mata ini melihat kepada matahari, mata ini kalau bisa harus melihat kepada Al-Quran. Mata ini sebelum melihat matahari, lihat Al-Quran. Hidup kita tuh berkah karena Al-Quran. Dikira Al-Quran tuh kayaknya habisin waktu. Salah. Berulang kali diulang-ulang di beragam pertemuan, teman-teman mohon izin. Dikiranya menurut kita Al-Quran menyita waktu. Kita yang keliru. Al-Quran tidak menyita waktu kita. Justru hari yang dibacakan Al-Quran di dalamnya menjadi hari yang penuh keberkahan. Pernah ngerasain satu hari gak baca Al-Quran, 24 jam tuh kayaknya cepet banget lewat. Ya, tahu udah selesai ya. Baru tadi pagi, tahu udah malam ya. Tapi hari yang paginya diawali dengan membuka Al-Quran, hari itu jadi hari yang penuh keberkahan. 24 jamnya sama, tapi rasanya kayak rasa 26 jam. Sama-sama 24 jam, tapi karena ada Al-Quran yang dia baca, jadi tambah keberkahannya. Sebelumnya dia gak baca Al-Quran, cuma bisa melakukan tiga tugas atau 4 tugas. Setelah dia buka dengan Al-Quran, hidupnya, hari itu diawali dengan Al-Quran, hari itu selesai 12-15 tugas. 3-4 kali lipat dari yang biasa dilakukan. Kenapa? Berkah Al-Quran. Karena ini mukjizat. Al-Quran ini mukjizat hadirin. Bukan sembarang, Al-Quran ini mukjizat. Jadi kalau jamaah mau lihat mukjizat Nabi Musa membelah lautan. Mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang mati, menyembuhkan yang buta, menyembuhkan penyakit lepra, menyembuhkan belang-belang. Kalau hadirin mau tahu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Selain yang sudah-sudah, apa yang tetap bisa kita pegang sampai nanti hari kiamat, semua kaum muslimin pasti bisa pegang mukjizat itu adalah Al-Quran. Ini mukjizat kita hadirin. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Kalau kamu sabar, tunggu saatnya. Al-yaum akan datang pada hari di mana kamu akan melihat buah bima sabaru, kesabaran kalian. Annahum humul faizun. Buahnya kesabaran yang kalian tanam pasti kebaikan. Buah kesabaran yang kita tanam pasti kemenangan, pasti keberuntungan, pasti keajaiban. Dan pasti buah kesabaran itu humul faizun. Kalian akan meraih kemenangan yang nyata. Raih kemenangan itu. Caranya sabar. Raih kemenangan itu caranya berbaik sangka. Kalau teman-teman sekarang sabar, udah tahu ujungnya bakal menang. Aku tahu aku akan menang, kata Panglima Muhammad Al-Fatih. Aku sudah tahu bahwa aku akan menang. Aku sudah tahu bahwa aku pasti akan menaklukkan benteng terkokoh yang ditakuti oleh dunia, yang tak terkalahkan 1123 tahun.
Aku tahu aku akan mengalahkannya. Wahai Sultan, Anda masih muda, 21 tahun. Gimana Anda bisa ngalahin sedangkan kakek buyut Anda gak pernah bisa menaklukkan benteng terkuat itu? Kata beliau apa? Satu, karena nabiku Rasulullah sudah bersabda, latuftahannal Konstantinia, akan kamu taklukkan Konstantinopel. Maka sejak Nabi bersabda, aku tahu dia pasti takluk. Itu hati atau pikiran baik sangka? Baik sangka sama Allah. Jadi Muhammad Al-Fatih punya baik sangka? Punya. Berikutnya, aku tahu ia akan tertakluk karena aku punya kesabaran yang panjang untuk dia tertakluk. Berarti yang kedua bekalnya Muhammad Al-Fatih, kesabaran berproses. Ayo berproses, ayo baik sangka, sabar. Kalau kita sabar hari ini, gak usah teman-teman khawatir, ujungnya pasti menang. Kalau kita baik sangka hari ini, gak usah khawatir, ujungnya pasti menang. Teman-teman coba lihat deh, siapa yang konsisten, siapa yang disiplin, siapa yang rutin, siapa yang rajin, udah merem. Kalau dia jaga itu, terus dia pasti berhasil. Kalau teman-teman jaga aja, dawamim aja, ngaji subuh syuruk, ngaji subuh syuruk, ngaji subuh syuruk. Bima sabaru annahum humul faizun. Kalau sabar, konsisten, pasti menang. Begitu hadirin, barakallahu fikum. Yuk kita dawamkan, hal-hal kecil jangan disepelekan ya. Tolong sekali, karena Nabi SAW pernah bersabda, ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai itu yang rutin walaupun sedikit. Mungkin teman-teman kayak di rumah subuh-subuh sambil masak, dengerin kajian live streaming di TikTok, YouTube, Instagram. Dan gak harus di sini. Teman-teman gak harus ngaji sama kami. Teman-teman silakan ngaji kepada siapapun, guru, kiai, gus, ulama, habaib, alim, siapapun orangnya. Kalau teman-teman ngerasa nyaman, ambil ilmu dari beliau. Karena kita tahu ustadz, alim, ulama, guru, kiai, habaib seperti obat. Masing-masing punya kecocokan. Ada yang cocoknya dengan keras. Tapi ada yang gak masuk dengan keras. Ada yang cocoknya lembut. Tapi ada yang gak masuk dengan lembut. Aku tuh kalau dengar ustadz itu ngantuk bawaannya mah. Gak apa-apa, masing-masing. Kalau ini terlalu ngantuk mah jangan deh. Aku yang agak lantang aja suaranya. Fadol silahkan. Selama, catat garis bawahi. Selama yang beliau sampaikan adalah apa yang Allah firmankan. Sebagaimana Nabi tauladankan. Dan kita tahu itu jelas. Dan kita tahu itu bisa dijadikan amaliyah kita dalam keseharian. Karena amal ini akan tenang kalau dipandu dengan Al-Quran. Hidup kita dan apapun yang kita lakukan akan tenang kalau dipandu oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ketenangan itu nyata dalam dada kalau kita berjalan sesuai dengan koridor yang Allah inginkan. Ayo, jadilah hamba Allah yang setelah berislam, dia beriman, jaga sholat subuhnya, jaga 5 waktu sholat semuanya dijaga. Terutama subuh dan Isya. Jaga subuh, Isya. Jaga 5 waktu semuanya, kunci kemenangan kaum muslimin. Dari hati apa namanya? Sabar. Kalau di kepala apa namanya? Berbaik sangka. Sebagaimana Muhammad Al-Fatih bilang, aku tahu ia akan tertakluk. Betapa pedenya dia, 21 tahun. Saat anak-anak kita masih 21 tahun lagi ngapain mas kira-kira? Kuliah. 21 tahun saat anak-anak kita lagi kuliah, Muhammad Al-Fatih sudah taklukkan benteng terkuat. Luar biasa hadirin. Ayo bareng-bareng kita bergandengan tangan, kita kuatkan azam bahwa pertemuan ini bukan cuma sekedar di dunia, tapi mudah-mudahan nanti pertemuannya sampai surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah ini kita langsung sarapan nih jamaah, jangan kembali dulu ke tenda, langsung turun ke bawah atau ke atas mas? Oh ke bawah. Ke bawah, kalau jamaah ada yang mau lihat ke atas dikit-dikit silahkan nanti naik aja ke atas lewat tangga sebelah sana ya hadirin. Lantai 3 lagi dibangun, mohon doanya mudah-mudahan jadi tempat yang penuh keberkahan. Dan mohon doanya juga mudah-mudahan teman-teman pemuda-pemudi Masjid Muhammad Al-Fatih, ini anak-anak muda yang Masya Allah berkhidmat untuk masjid, berkhidmat untuk umat. Semoga Allah tolong, Allah istiqomahkan beliau semua dunia akhirat.
Doa yang sama pun untuk jamaah semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa, buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami untuk mendapatkan potongan video pendek, eksklusif dan segala macamnya, info tentang kami, teman-teman bisa tap link di bio atau di uwir.co.id, dibuka aja uwir.co.id, langsung bergabung atau save nomor WA-nya 0812 13 60 70 20. Kalau ada yang save nomornya, save aja. Itu nomornya bisa di-save, langsung diketik nama, asal kota, asal negara. Barakallahu fikum, terima kasih banyak. Salam keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat teman-teman yang mau ikut andil dalam bangun masjid, Masjid Muhammad Al-Fatih, lantai 3, teman-teman bisa tap link di bio ya, atau buka uwir.co.id, di situ nanti teman-teman ada linknya untuk teman-teman membersamai peluang jariah. Oh jangan lupa, silakan sholat syuruk ya, sholat syuruk 2 rakaat kata Nabi itu pahalanya senilai haji dan umroh sempurna. Jangan lupa sholat sunnah syuruk atau sholat sunnah isyraq. Barakallahu fikum. Insya Allah nanti kita di sini kumpul bareng di Masjid Muhammad Al-Fatih, kita ngaji bareng, kita sharing bareng. Insya Allah biidznillah. Assalamualaikum teman-teman. Iya bagus backgroundnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, sahabat semua. Sehat-sehat Ibu, barakallah. Sehat-sehat semua ya teman-teman. Terima kasih sudah ikut kajian subuh syuruk. Dan ini kemarin pas acara camp, ini acara camp, maaf camp acaranya teman-teman. Namanya Muhammad Al-Fatih Camping. Mas Ihsan, wih Masya Allah, ada Mas Ihsan, ada Mas Bayu juga. Mas Ihsan dan Mas Bayu ini, beliau ketua masjid Muhammad Al-Fatih, namanya Ihsan Tauhid Adi Barata, dan ada Mas Bayu juga. Ini ketua DKM-nya, DKM Masjid Muhammad Al-Fatih, Mas Ihsan. Sarapan dulu. Nah kalau ini Mas Dama yang megang ketua kepala proyeknya Muhammad Al-Fatih Camping. Nah di situ juga ada sahabat gitu. Ibu Endi, barakallahu fikum Bu Endi, lokasinya di mana? Di Muhammad Al-Fatih. Bu Endi ahlan wa sahlan. Sehat-sehat. Mas sehat ya Mas. Barakallahu fikum, sehat terus, barokah, Masya Allah. Lokasi campnya di sini Bu Endi. Sehat ya Mas, berkah terus, Mas sehat terus, barakallahu fikum, amin, ahlan. Ini suasana luarnya Mas, begini. Salam takzim Bu Endi buat keluarga Ibu Aryati, Ibu Ega Yusniwa, Ibu Dewi Nura. Ustaz tolong ulangi nomor WA-nya 0812 13 60 70 20. Ada Mas Aflas, Kanda Aflas, sehat Kanda, barokah terus, Masya Allah. Ini ada Mas Dia, Assalamualaikum Mas Dia, Masya Allah. Mas Alif, ayo Mas Alif kita ke bawah. Bawah nih berarti.
Sarapan dulu Mas. Ayo Mas Didi, ayo Mas. Ahlan, Mas Didi dari Secang Mas. Masya Allah. Sehat Mas Didi? Ya, sehat alhamdulillah. Masya Allah, berkah terus Mas Didi. Ini Masya Allah, peserta Mafcam. Mas soleh-soleh yuk. Ayo, ini anak pondok pesantren. Kita turun ke bawah. Satu lagi. Kita turun ya teman-teman. Ini Masjid Muhammad Al-Fatih di Wonolelo, Wonosobo. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lantai satunya sahabat. Tadi lantai 2, sekarang kita di lantai 1. Ini morning snack. Ada apa aja Mbak morning snacknya Mbak? Bubur kacang hijau. Sama sup krim jagung. Sama karika. Kopi, teh hangat. Petos. Masya Allah. Ini apa ini? Bubur kacang hijau. Masya Allah. Ahlan. Jazakumullah khairan. Boleh. Ayo. Masak langsung tadi Ustaz. Wih, Masya Allah. Berkah terus Mbak, ya lancar, barokah, semoga Allah mudahin semua urusan. Makasih ya Mbak, barakallah, amin, barakallah. Begini teman-teman, insya Allah besok akan ada lagi insya Allah, bi'inillah, tahun depan insya Allah, barakallahu fikum. Sebentar ya sahabat, sebentar.